Oh ini 3 ini sebenarnya ini udah. Nah 3 ini udah bisa sekilo ini. 3 ini sekilo ini ya? Ya kurang lebih. Wah lebih nih. Jadi udah bisa masuk untuk standar pasar. Nah di samping itu, nah ini juga yang kecil-kecil rombol juga buah. Nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ini, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah 100. Pokoknya ini namanya pohon duit. Kalau mau jadi sultan, tanam makanan yang dimakan oleh sultan. Pohon duit Kita ya. pun jadi petani, bisa nanti jadi petani sultan. Amin. Oke, jadi ini dulu mau diterapkan organik. Iya. Oke, Tapi kita putuskan karena tidak maksimal hasilnya dan malah masalahnya yang banyak timbul. Ya, Kita putuskan kembali ke semi organik. semi organik. Ya, jadi Oke. pengendalian hama penyakitnya kita pakai pestisida. Yang ini. Pak Slamet, kira-kira yang mana Pak? Yang wow ini Nah, ini jadi kita bisa lihat teman-teman ya. ini tanaman yang sehat ya. Ini tanaman yang sehat. Ciri-cirinya daunnya hijau gelap. Terus di saat melakukan pembuahan, dia mampu mengeluarkan tunas baru untuk memaksimalkan penyerapan unsur haranya. Dan ketika kita bisa menjaga keseimbangan produktivitas dari karakter pohonnya, di sini tanaman akan cenderung akan bertumbuh terus dan akan sangat bagus pertumbuhannya. Di samping itu, konsep alpukat khas ini kan alpukat yang terus ada di seluruh dunia. Jadi bagaimana alpukat khas ini biar bisa berproduksi minimal 2 sampai 3 kali setahun untuk bisa kita panenkan. Jadi untuk menjaga tidak terjadi penumpukan overproduksi. Di samping itu juga untuk menjaga kestabilan produksi di pasar, suplai ke pasar sepanjang tahun. Nah teman-teman, ini ukurannya. Ini umur berapa nih Pak? Ini umur buahnya ya? Ya. Ini umur buah kurang lebih baru 6 bulan. 6 bulan. Ya, dari pentil bunga. Dari pentil bunga ya. Iya. Ini ada berapa pohon yang seperti ini Pak Slamet? Ini yang pertama kita tanam kurang lebih 90 pohon 20 bulan yang lalu. 90 pohon. Nah teman-teman bisa lihat ya. Tapi total kita udah tanam di sini 1000 pohon untuk kebun riset Bempok kita di Indonesia. Oke. Nah teman-teman, ukurannya sudah sebesar tangan ini. Bersih. Iya. Ini kita lihat yang sehat. Coba kita lihat yang sehat ya. Ya. Jadi daun hijaunya hijau gelap. Ya, hijau pekat. Ya, hijau pekat mengkilap untuk penyerapan fotosintesis. Fotosintesisnya akan maksimal dan juga hasil buahnya juga maksimal. Jadi bergerombol. Nih. Bersih. Ya. Padahal ini usia pohon Baru 20 bulan. 20 bulan. Ukuran tanam ketinggian Tinggi bibit 1 meter. 1 meter. Nah, yang ini pohon-pohon yang agak besar ini baru bibit hampir 1,5 meter, batang besar. Batang besar. Ini bibit ngambil dari mana? Ini dulu kita pengadaan bibit dari Jawa. Dari Jawa. Oke, Jawa mana? Dari Blitar. Oh, Blitar. Oke, Blitar. Jadi di Blitar juga sudah ada kebun alpukat. Banyak, cuma varietasnya kalau di sana kan tidak cocok untuk khas. Oh gitu. Ya, karena dataran rendah di sana. Dataran rendah. Ya, di samping itu khas kan bisa berbunga sepanjang tahun. Nah, ini yang Ya. nah, ini udah mulai mau berbunga. Hmm. Ini kurang lagi sebulan udah keluar bunga-bunganya. Nah, ini yang sudah kelihatan bunganya.
berbunga. Ini berbunga ya. Pentil. Nah, ini udah terbentuk pentil-pentil. Pentil-pentil. Ya, masih kecil-kecil ya. Iya. Tapi dari pohonnya cakep lah ya. Itu di pruning di atas ya? Ya. Itu kenapa, Pak? Jadi kita untuk khas bersama kita di Roda Gila nanti kita bentuk pohonnya untuk memudahkan kita di perawatan dan pasca panen, juga menjaga keseimbangan antara tajuk biar tidak saling tindih nantinya. Okay. Jadi pohon kita akan cenderung bentuk dia. Oke. Ini buah pertama. Udah kemarin udah sempat kita panen sekitar 4 bulan yang lalu. Oke. Tapi masih kita banyak pakai untuk review. Coba-coba masih untuk review. Teman yang lain yang belum pernah merasakan bagaimana bulan legitnya alpukat khas. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Coba kita review yang dari sini nih. Ini pohonnya, buahnya luar biasa. Dari pohon, tapi di pohon ini saya lihat ada daun-daun yang spot kuning itu kenapa itu, Pak Slamet? Ini dulu kita sempat mencoba melakukan konsep budidaya penerapan SOP dengan organik. Oke, jadi ini dulu mau diterapkan organik. Iya. Tapi kita putuskan karena tidak maksimal hasilnya dan malah masalahnya yang banyak timbul. Ya. Kita putuskan kembali ke semi organik. Semi organik. Ya, jadi pengendalian hama penyakitnya kita pakai pestisida. Pestisida. Ya. Jadi organik tidak recommended gitu ya untuk di tempat. Recommended untuk organik untuk alpukat khas karena alpukat ini bagaimana untuk menembus pasarnya adalah pasarnya berkelas. Di pasar berkelas itu lebih mengedepankan kualitas. Ya, tapi kita di sini bijaksana kok dalam penggunaan pestisidanya. Jadi higienis lah. Jadi ada ambang-ambang batas yang betul-betul kita terapkan untuk berbudidaya alpukat khas ini untuk bisa memenuhi syarat-syarat pasar menengah ke atas. Tapi selama dulu Bapak mempertahankan organik, apa aja masalah-masalahnya selain daripada daun yang seperti itu, yang spot kuning? Jadi satu, secara pertumbuhan kurang maksimal. Yang kedua, perkembangan hama dan penyakit itu sulit kita kendalikan apalagi di musim hujan karena pucuk-pucuk muda alpukat ini riskan sekali terkena serangan jamur Phytophthora yang menyebabkan tunas itu menjadi busuk hitam. Oh gitu. Di samping itu ketika saat berbunga terserang penyakit ini bunga itu cenderung gugur, tidak jadi. Oh gitu. Ya. Jadi berbeda yang sudah seperti ini, tunasnya ya sangat sehat, pertumbuhannya sehat. Nah ini yang sedang berbunga juga kita lihat. Ini sehat banget ya. Ya. Wow. Ya ini sehat ini. Nah, ini. Jadi alpukat yang bagus itu dia saat mengeluarkan bunga mampu mengeluarkan tunas muda. Nah jadi kalau sudah seperti ini yang namanya jamur udah tidak begitu, jadi nanti bunga itu akan sangat gampang jadi buah walaupun dalam proses pembungaan ini kendala dengan cuaca buruk atau hujan berlebih. Jadi ini kita udah buktikan alpukat khas dalam proses pecahnya bunga menjadi pentil ini hujannya nih sangat ekstrim di sini. Hujan taman ekstrim. Iya, tapi tetap bisa jadi buah. Iya. Itu kita bisa lihat dari sana itu yang sebelah sana. Ya. Itu pohonnya subur banget ya. Ya. Pentilnya juga anginnya kencang banget di sini. Harusnya kalau angin kencang gampang rontok dong. Iya, seharusnya. Tapi kalau angin sih nggak begitu. Yang paling riskan membuat bunga itu gugur adalah hujan. Tapi kita udah bisa buktikan dengan perawatan yang tepat, yang sesuai dengan SOP yang sudah kita tentukan, tetap bisa berproduksi tanaman kita. Teman-teman bisa lihat ya di atas itu, kalau
Di zoom ramai banget pentilan-pentilannya, bunganya juga. Dan kita lihat sambil dia berbunga, daun pucuk-pucuknya, mudahnya juga Sehat. sehat sekali ya. Jadi untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara ketika pertumbuhan daun tunas, daun tua hijau gelap, tunas muda sehat, makanya akan maksimal tanaman ini menyerap unsur hara yang kita berikan untuk bagaimana membuat bunga ini jadi pentil, dan pentil ini menjadi buah yang maksimal nantinya secara produktivitas, secara kualitas, juga secara kuantitas. Iya, betul. Wah, mantap. Hanya sayangnya angin kencang banget ini. Mudah-mudahan aja hasil dari videonya bisa maksimal ya. Tapi oke, nanti kita edit lah. Nah, Seperti ini. nih teman-teman, Anginnya kencang, dinginnya angin Kintamani nih, musim angin. ini subur banget loh. Ini subur ini. Usia tanam 20 bulan juga ini. Iya, bibit kecil, 20 bulan bibit kecil. Oke, kita kembali ke atas. Nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ini, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah 100. Pokoknya ini namanya pohon duit. Kalau mau jadi sultan, tanam makanan yang dimakan oleh sultan. Pohon duit Kita ya. pun jadi petani, bisa nanti jadi petani sultan. Amin. Amin. Nih teman-teman bisa lihat ya, jalur ini memang pohon alpukat yang ditanam sudah di awal tanam. Nih. Di dalam ini banyak sekali ya. Ini, tebak nih, udah mau matang. Nah ini. Nah ini udah mau siap panen, tapi masih kita Waduh. tunggu lagi. Ini baru kematangan sekitar 75%. Kita nanti panen di kematangan 80%, kurang lebih lagi sebulan. Paling besar coba dicari Pak. Ya. Yang mana yang paling besar? Nah ini udah standar kita nih, udah masuk ini. Oh ini 3 ini sebenarnya ini Ya, udah. nah 3 ini udah bisa sekilo ini. 3 ini sekilo ini ya. Ya, kurang lebih. Wah lebih nih. Jadi udah bisa masuk untuk standar pasar. Nah di samping itu, nah ini juga yang kecil-kecil rombol juga buah. Nah di sana juga mau ada pembungaan lagi. Jadi sebenarnya kalau kayak seperti ini dia apa namanya bergantian. Iya. Dalam satu pohon itu bisa 3 kali dia bisa mengeluarkan bunga dalam waktu satu tahun. musim, 1 tahun. Oke. Ya teman-teman ya, kita bisa lihat ini. Pohonnya kecil, belum terlalu besar. Daunnya subur, batangnya juga bersih. Ya, ada yang masih hijau, tapi sudah besar. Nah, kita lanjut, kita pergi lihat di sini. Ini juga. Ini kita satu jalur semua ya. Ya, buah yang udah hampir tua juga nih sebesar telur ayam kampung, ini juga sebesar kelereng. Jadi secara kontinuitas produksi nanti Berlanjut terus ya. sampai dalam. Ya. Banyak. Teman-teman kalau bisa lihat di dalam itu, hanya pohonnya belum bisa dipanjat ya. Nah, ini musimnya nggak usah manjat dulu. Di dalam itu banyak. Nah, ini juga sebelahnya. Kita urutin ya teman-teman, untuk memperlihatkan kualitas atau ya kualitas dari pohon sama produktivitasnya ya.
ini banyak sekali ya. Satu pohon ini mungkin ada sekitar 50 kali. Ya. Nah, ini di sebelahnya. Next, kita lihat pohon ini penuh juga di dalam. Pohonnya sangat subur. Pohonnya sangat subur. Nih daunnya besar. Ya, tadi yang dijelaskan sama Pak Slamet, ada spot-spot ini karena memang pertumbuhan awal yang masih menggunakan mempertahankan organik, tapi akhirnya seperti ini. Akhirnya coba dikombinasikan antara organik dan sintetis ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat buahnya sangat banyak di dalam ini. Pohonnya batangnya juga bersih. Batangnya bersih dan di atas ini hijau. Ya, kelihatan subur sekali batangnya. Nah, next kita pergi ke pohon di depannya ya teman-teman. Ini serata ini. Kita ikut ke depannya. Nah, ini tadi yang kita review. Ini pohonnya agak kurang daunnya. Ya Pak Slamet, agak kurang daunnya, tapi buahnya kebanyakan sepertinya ini. Ya. Karena ini dulu tanaman yang sempat sakit lah. Oh, sempat sakit. Terganggu di perakarannya, jadi ya, dia mengeluarkan bunga terlalu maksimal dan maksimal jadi buah. Maksimal jadi buah. Ya, itu yang menyebabkan pertumbuhannya jadi kurang maksimal. Kurang maksimal. Terlalu banyak buah. Terlalu banyak buah. Kemarin udah sempat kurangi buahnya. Oh. Nah, akhirnya udah mau besar-besar. Kemarin juga sudah sempat dipetik beberapa. Oke. Nah, tapi tetap juga mampu mengeluarkan buah susulan. Buah susulan. Ya. Oke. Tapi kita masih tetap beranilah membuahkan ini, tapi nanti. Tapi masih ada kekhawatirannya, takutnya ya, setelah dia berbuah, tiba-tiba dia istilahnya bisa kecapean seperti itu, akhirnya bisa mati pohonnya ya. Jadi ini masih ada treatment khusus gitu ya? Ya, kita ada perlakuan khusus nanti kalau ya paling nanti kita kurangilah. Oke. Lagi untuk bagaimana tanaman ini jadi tetap bertahan hidup. Ya, jadi jumlah buahnya ini belum sesuai dengan proporsi pohonnya. Iya, benar. Oke, teman-teman. Ya, beda dengan tanaman yang memang sudah betul-betul sehat. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pohon selanjutnya ya. Ini saya urutin satu-satu dari bawah tadi pohon-pohon yang berbuah. Ya, ini baru di satu jalur ya. Ini baru di satu jalur. Nanti kita bisa lihat di jalur yang lain. Ya. Jadi ini tanaman yang sehat. Ya, secara produktivitas dia akan menjaga keseimbangan antara jumlah daun, terus besarnya batang, umur tanaman juga dia akan pasti bisa menyeimbangkan. Ya, tapi sorry Pak, ini saya lihat ada ini dimakan belalang atau apa ini? Nah, ini dulu waktu masih tunas muda, ini kan ada tunas muda ya, pasti ada hama. Jadi ini kemungkinan dulu dimakan hama yang nggak sempat kita. Oh, dimakan hama. Tapi enggak masalah, tapi hampir lebih dari 90% daun masih sehat ya. Oke. Teman-teman kalau bisa lihat, ini dari saya syuting dari bawah ya. Dari bawah ke dalam ke atas. Ini dengan karakter pohon seperti ini untuk berbuah baru belajar ya. Ini 30 kilo itu gampang dah. 30 kilo. Gampang. Karena nanti di sini pasti juga akan bisa keluar bunga-bunga susulan. Pak Slamet, coba cari buah yang paling besar di antara buah yang ada di dalam. Coba kita lihat. Ya, kita coba. Udah kita petik-petik buahnya. Oh, ada yang ini masih ada sisa lagi 2. Ya, artinya begini. Kita mau melihat kualitas dari pohon ini sebesar apa yang bisa diproduksi gitu ya. Ini teman-teman,
bisa lihat ya. Ini yang belum sempat kita petik kemarin. Bisa. Bandingkan dengan kepalan tangan Bapak di samping. Iya. Ah, Jadi secara besarnya kalau ini kurang lebih udah 200 gram. 200. Ya. Enggak. Ini 250 ini. Ya, 200 ya 250 lah. 250 200 sampai 250 gram. Terus ada lagi nggak ya? Jadi teman-teman mau yang mau saya Ini kita katakan, lihat juga yang mau saya katakan adalah buah produksinya cukup lumayan besar size-nya ya. Nah, kalau yang diperlihatkan di sini ini masih pentilan-pentilan umur muda. Oke. Nah, kita coba lihat satu jalur lagi nih, ya. Teman-teman, saya akan perlihatkan satu jalur dari jalur sini sampai jalur ke bawah sana. Kita akan review ya. Jadi kita nggak pilih-pilih ya teman-teman. Kita review apa adanya dan kita perlihatkan hasilnya apa adanya. Jadi ini udah ada buah juga. Ada Nah, buah. ini dalam proses pembungaan. Kita lihat di sini. Pembuahan. Oh, Udah pembungaan keluar ya. bunganya, diikuti tunas. Jadi ini ciri-ciri alpukat sehat. Jadi yang sehat Berbunga diikuti berbunga tunas. diikutin oleh tunas. Nah, kayak ini juga. Nanti pasti diikuti tunas. Oh, oke, Kita oke. juga lihat yang Kita lihat buahnya dulu. yang Teman-teman, ini ada buahnya. Ini buahnya sebesar apa ya? Di atas dari bola pingpong lah. iya, di atas. Masih lebih kecil dari bola kasti. Iya. Nah. Hubungannya. Teman-teman bisa lihat yang Ya. ini ya. Hijau daunnya. Hijau daunnya. Ya, dapat. Oke. Kita lihat juga yang sedang- Pak, kita lihat dulu satu jalur biar orang apa namanya Kita juga meyakin- punya teknik ya dalam teknik pembentukan pohon itu adalah satu leader. Jadi kayak pohon manggis lah. Nah, ini contoh pohonnya. satu leader. Satu Oke. leader. Satu Jadi leader batang maksudnya utama gimana? naik. Oh, jadi Satu batang utama naik. satu batang utama naik. Ya, nanti baru diikuti cabang yang horizontal menyamping. Oh gitu. Berarti sama model durian dong. Ya, modelnya kayak model durian. Jadi secara SOP nanti ini yang akan kita terapkan di Roda Gila untuk bagaimana tajuk-tajuk itu tidak cepat ketemu. Oke, teman-teman, ini kalau teman-teman lihat ini ada berbuah tapi nggak terlalu banyak pohon yang ini. Nah, ini dalam proses pembungaan. Pembungaan. Ya, kita lihat juga. Udah, ini pasti lebat nanti jadi keluar bunga. Oke, kita turun lagi ke Ini bawah. lagi. Ini dulu sempat hampir mati. Hmm. 2 Ini liter hampir dulu. mati. Ya, hampir mati 2 liter terus kita pangkas menjadi 1 liter. Dari sini masih ada bekas pangkasan. Oke. Ini. Jadi di sini kita potong dulu. Hmm. Kita jadikan 1 liter dan inilah hasilnya. Jadi lebih cenderung satu batang tunggal naik ke atas dulu. Iya, itu Sampai rekomendasi ketinggian kita. berapa? Maksimalnya nanti kita buat di 5 meter tingginya. Oh, berarti nanti kalau misalnya ini ada yang dipotong lagi. Ya, pasti nanti ketika udah melewati maksimal tingginya kita potong dan cenderung kita akan bawa perkembangannya ke menyamping. Menyamping. Oke. Oke. Jadi teman-teman, ini kita continue yang ini. Lihat ini. Ya, buahnya ini banyak banget. Ya, dengan Untuk ukuran pohon memudahkan seperti ini. perawatan juga ini nanti untuk kedepannya. Waduh, kalau teman petani, kalau kita punya lahan di MDPL yang di atas 1000 tanam seperti ini dengan hasil seperti ini, waduh, sudah memberikan harapan Jadi yang cabang-cabang yang menjulang luar biasa. seperti itu. ya. Nah, jadi nanti juga kita mau potong, mau pangkas ya. Oke. Jadi biar cabang yang menyamping ini lebih bisa Besar. maksimal perkembangannya Besar. untuk melebar. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat lagi yang ini. Ini buahnya besar-besar. Dan banyak lagi. Aduh. Saking banyaknya buahnya, bingung kita mengambil view-nya. Ya. Teman-teman bisa lihat ya, bersih. Bersih. Buahnya bersih. Saya coba pegang ya. Nih.
bersih. Hijaunya hijau bersih. Ya, ini juga. Nah, mungkin ini kalau ini spot-spot ini gara-gara bertubrukan dia. Ya, jadi ini bertubrukan dengan yang barang yang ini. Ini sama yang ini bertubrukan. Jadi akhirnya dia menghitam sedikit ya. Nah, kita lihat yang ini. Bersih dia. Ya, jadi kalau misalnya ada dua bergandolan kayak gini, dia saling bertumbukan, akhirnya ada spot-spot hitam, tapi itu bukan sesuatu yang ini ya, nggak ada masalah, tetap masih bersih. Ini kita lihat teman-teman, buah yang sehat ini seperti ini ya. Nah, teman-teman, kayaknya kita nggak bisa terlalu ikut sampai ke bawah sana karena tipe pohon dan buah alpukatnya sama seperti ini ya, saking banyaknya itu sampai turun ke bawah sana tuh. Jadi, mungkin masih ada. Sekarang kita lihat yang dengan banyak percabangan ya. Oke. Perbedaannya. Nih. Ini. Ini yang memang sengaja kita biarin, tidak kita potong dulu, tujuannya untuk nanti bisa dijadikan pembanding di akhir. Pembanding. Ya, setelah tanaman kita betul-betul produktif di usia 4 tahun lah. Oke. Nah, di sini terlalu banyak cabang. Akhirnya dia terlalu rimbun, nanti pencahayaan juga kurang masuk. Secara kajian kita berdasarkan data dan fakta di petani kita di Australia. Jadi merekomendasi tanaman alpukat khas itu dibuat 1 liter. Oke, jadi ini teman-teman, kalau teman-teman lihat yang dimaksud oleh Pak Slamet, ini ada satu batang utama kurang lebih sekitar 40 cm, ini langsung bercabang. Ya. Dengan dia bercabang di sini, kita lihat satu cabang ini ada dua naik ke atas dan lebih dan bertambah lagi. Ini juga, ini ke sana ada bercabang 2. Jadi percabangan ini sangat banyak, mulai dari bawah sini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk pertumbuhan yang percabangannya. Ya, untuk jangka panjang ini nanti kurang maksimal di sini. Ya. Menurut data dan fakta yang kita pelajari di beberapa praktisi alpukat dunia terkait alpukat khas. Tapi di sini buahnya sendiri sudah banyak ya teman-teman. Ya, bisa dilihat di situ tuh. Ya, sementara karena tanaman kita masih berumur 2 tahunan, jadi secara tajuk masih aman-aman, pencahayaan masih bagus ya, bisa maksimal. Tapi dari akhir dari sebuah perjalanan di usia 8 tahun ini akan berisiko kekurangan cahaya. Oke. Karena tajuk akan cepat sekali melebar menyamping, saling tindih dengan tanaman yang lain. Oke. Tapi kalau 1 liter itu akan gampang sekali kita bentuk pohonnya biar biar seragam. Oke. Nah ini. Jadi teman-teman, ini dari atas sampai ke bawah ini berbuah semua. Ya. Ada semua buahnya dan nih. Kualitasnya sama. Bersih. Ya. Nih. Ini sebelumnya udah kita panen, udah ada sekitar 5 kilo kemarin berbuah, udah kita panen. Oke. Ada nggak yang bisa saya bawa nanti, mungkin barang 1-2 untuk saya bawa ke Jakarta sampai saya tunggu matangnya gitu? Kalau Pak Slamet. Di sini kayaknya udah habis. Tapi di kebun lain kita ada. Ada. Oke. Jadi teman-teman, saya nggak bisa ngikutin sampai ke bawah ya. Ini kalau ke bawah masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa satu jalur ini bisa 30 pohon ini sampai ke bawah. Dan itu berbunga dan bertunas semua ya. Ini satu jalur di sana, satu jalur. Banyak lah. Ya. Oke. Mana nih Pak? Ini gimana dipetiknya tadi? Ada ketinggalan satu. Oke, teman-teman. Ini sudah bisa ini? Sudah. Teman-teman, ini kita dikasih sama Pak Slamet
Makasih Pak, selamat ya. Kita coba nanti akan review. Sekarang tanggal 31 Januari 2022 dan kita akan review di 2023 ya teman-teman ya. Ya, kita akan review di 2023 karena sekarang tanggal 31. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya. Saya sudah bisa ngomong lah untuk kebun di sini nih. Saya pindah ke jalur yang sebelahnya. Nih buahnya bersih dan kelihatan segar. Kita naik ke atas. Kita review cepat aja ya teman-teman ya. Ini. Wih, kayaknya ini besar ini Pak. Kayaknya udah matang ini. Oh ya, ini udah bisa dipetik. Sebentar Pak. Saya review buah, saya panggil istri saya aja nih untuk review. Kematangan 80% udah bisa. Ini juga ini? Ya. Oke, tunggu ya. Kita datang nanti untuk petik sama istri. Ya. Satu pohon itu di situ. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu belum itu. Kelihatan belum. Kayaknya belum juga itu Pak. Kalau ada kebun kita tapi agak jauh soalnya. Oh, nggak sempat lagi nanti. Next time lah. Belum. Ada gunting nggak? Kita biar panennya pakai gunting gitu ya. Coba tuh Pak. Sebentar. Ini udah bisa? Udah. Oke. Tunggu aja Pak ya. Saya panggil istri saya untuk dia panen. Oke. Oke.